Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Gaspol sahur, gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya Bayu Oktara kembali berkesempatan untuk menjumpai sahabat Dasat dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk menikmati dan mengejar amal ibadah di bulan Ramadan ini. Tentu sama-sama kita akan perdalam kembali ilmu agama kita di sini, di Gaspol Sahur. Sahabat Dasat, zaman sekarang ini dengan adanya sosial media, dengan kemajuan teknologi, semua serba digital. Ini banyak orang yang tergila-gila dengan public figure dan menjadikan mereka sebagai idolanya. Hanya karena paras tampan, hanya karena kecantikannya, atau karena eksistensinya. Kita mengidolakan mereka, kadang ditaruh jadi apa tuh kalau misalnya di handphone? Wallpaper, terus poster di kamar, jadi wallpaper juga di komputer, di laptop. Padahal sebagai umat Islam, sejak dulu hakikatnya kita semua sudah memiliki seseorang yang bisa menjadi panutan dan idola sekaligus. Beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas sebuah judul, yaitu Siapa Idolamu? Sebelum sahabat Dasat menjawab siapa idolanya, kita akan melakukan polling terlebih dahulu. Dan tadi sudah dibagikan linknya, sekarang silakan dikeluarkan gadgetnya. Ada 3 pilihan, A, B, atau C. Boleh dipilih. Nih teman-teman yang hadir di sini nih luar biasa. Ada sahabat Dasat dari Universitas Budi Luhur, Universitas Tarumanegara, kemudian dari Poltekkes Jakarta II, dan sahabat UMKM. Nah, untuk pollingnya, pertanyaan saya adalah siapakah yang sahabat Dasat idolakan? Apakah A, kedua orang tua karena yang melahirkan dan membesarkan? B, aktor dan aktris karena memiliki sifat dan karakter baik? C, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau panutan umat muslim? 30 detik dari sekarang. Iya, cukup. Silakan dikembalikan handphonenya, dimasukkan kembali ke sakunya. Boleh kita samakan semangat lagi, tepuk tangan semuanya. Saya terus terang penasaran sih, pengen tahu ada nggak yang jawabannya aktor atau aktris idola nih. Nanti kita akan lihat sama-sama, tapi untuk membahas tema ini lebih dalam lagi, langsung saja sama-sama kita sambut Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat Ustadz? Oke. Ustadz sehat ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Mas Bayu gimana kabar? Alhamdulillah Pak Ustadz, Sehat. makin semangat, sehat, senang juga karena sudah bisa kembali tarawih ke masjid, ketemu lagi sama tetangga-tetangga. Puasa? Alhamdulillah, insya Allah lancar. Alhamdulillah. Sehat. Jam buka? Ya jam maghrib dong Pak Ustadz. Oke, Ustadz alhamdulillah. rencananya mau sampai jam berapa hari ini puasa? Saya tergantung beduk maghrib. Sampai Saya ditanya, Ustadz apa saja yang bisa membatalkan puasa? Saya jawablah, 1 makan, 2 minum, 3 berhubungan badan dengan sengaja. Dia bilang masih kurang. Ah sudah menurut dalil ya ini ada 3. Dia bilang ada yang keempat. Apa itu? Beduk maghrib. Emang itu waktunya boleh buka puasa. Membatalkan Ustadz, puasa ya. hari ini yang datang sahabat Dasat ke studio adalah teman-teman mahasiswa dan juga sahabat UMKM. Tadi sudah diberikan pilihan untuk ikutan polling. Kira-kira siapakah idolanya? Ini untuk membahas tema kita hari ini, siapakah idolamu? Sama-sama mohon tanggapannya Pak Ustadz. Inilah hasil pollingnya, kita lihat. Oke. Nah jadi, wah hanya 2 pilihan sepertinya.
Oke. Rasulullah SAW karena beliau merupakan panutan umat muslim 68%, yang memilih kedua orang tua 32%, yang memilih aktor dan aktris 0%. Ini sebentar. Nggak ada yang ngefans sama Lee Min Ho. Indah percaya sejujurnya. Tahu BTS nggak? Nggak ngefans sama BTS. EXO. Sama Bayu Oktara nggak ngefans? Ya diketawa. Tidak percaya saya. Gimana Bang Ustaz? Tidak percaya. Pasti ada juga 1-2 orang yang mengidolakan artis. Cuma kan bulan Ramadan. Jadi harus pencitraan dong jawabannya. Ya, pencitraan. Saya tadi sebelum keluar jawabannya saya berharap ada nama saya di dalam. Nah, Mas Bayu, idealnya memang sebagai umat Islam, itu kita mengidolakan Rasulullah Muhammad SAW karena begitu perintah Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Muhammad itu terdapat teladan, uswah, contoh teladan yang sangat baik. Itu. Apapun, siapapun profesi kita, pekerjaan kita, pasti ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Bicara soal apa? Satu, bicara sebagai kepala rumah tangga. Rasulullah kepala rumah tangga, punya anak. Bicara sebagai dia seorang suami. Rasulullah seorang suami. Bicara sebagai pejabat. Beliau kepala negara lah kira-kira kalau istilah sekarang. Membawahi beberapa taklukan Islam pada saat itu. Bicara soal bisnismen, beliau pengusaha. Cuma pengusaha usaha beliau, bisnis beliau untungnya tidak untuk keluarga semata, tapi lebih banyak, lebih utama kepada perkembangan Islam. Bicara soal warga negara, beliau juga apa semua ada pada diri Rasulullah. Maka jangan heran Rasulullah yang hidupnya hanya 63 tahun, tapi semua perkara-perkara kehidupan manusia, mulai dari zaman Rasul sampai yang modern, sampai akhir zaman, itu ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan. Padahal umurnya hanya 63 tahun. Tapi beliau paripurna, manusia yang sangat sempurna, menjadi teladan. Kenapa dia menjadi teladan? Karena dia mampu diteladani. Kalau kita diperintah meneladani malaikat, pasti kita tidak mampu. Kenapa? Kita beda dengan malaikat. Malaikat tidak punya nafsu. Tapi karena Nabi adalah teladan, apa yang Nabi mampu lakukan, pasti juga mampu kita lakukan. Karena Nabi juga manusia. Cuma bedanya Nabi ini didesain oleh Allah SWT sebagai teladan. Sehingga A, B sampai Z kehidupan beliau itu dituntun oleh Allah SWT. Tutur katanya, perbuatannya, mimpinya sekalipun adalah wahyu. Jadi semua ini adalah Rasulullah sebagai prototipe, contoh teladan bagi kita umat manusia. Apapun itu, mau bicara apa saja ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Bicara soal kecerdasan, beliau orang cerdas. Meskipun sejarah membuktikan Rasulullah tidak pandai membaca dan menulis. Lalu ada yang berkata, kalau Muhammad tidak pandai membaca dan menulis berarti beliau bodoh. Tidak, Rasulullah itu cerdas. Tidak berarti orang yang tidak tahu membaca dan menulis itu orang bodoh. Coba lihat orang-orang kampung dulu. Tidak tahu membaca dan menulis. Nenek saya tidak tahu membaca dan menulis. Tapi kalau Tika suruh ngitung-ngitung dagangan, oh lancar dia. Ngitung-ngitung untung rugi dalam dagang, dia pandai. Meskipun dia tidak tahu membaca dan menulis. Nah Rasulullah tidak tahu membaca dan menulis. Apa hikmahnya? Untuk menghindari fitnah bahwa Quran itu bikinan Muhammad. Bagaimana Muhammad mau membuat Quran? Membaca saja dia tidak tahu, menulis saja dia tidak tahu. Bayangkan kalau Nabi pandai menulis, maka orang akan berkata bahwa Quran itu hasil karya tulisan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ternyata terbukti dalam sejarah Rasulullah tidak pandai menulis. Sekali lagi, tapi tidak identik dengan bodoh. Subhanallah, dahsyat sekali. Baik, jadi sebenarnya jawaban yang tepat kalau memang kita sebagai umat muslim mengidolakan Rasulullah SAW karena banyak sekali teladan yang bisa kita ikuti sebagai contoh begitu ya Ustadz ya. Nah nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi bagaimana cara mengidolakan seorang. Kalau mengidolakan artis mungkin gaya rambutnya kita ikutin, fotonya kita pajang. Bagaimana cara mengidolakan Rasulullah SAW? Jawabannya sesaat lagi hanya di Gaspol Sahur.
kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Seneng nih, hari ini semua sahabat Dasat yang hadir di studio semangat semuanya. Waduh, jangan-jangan udah turun THR nih. Senyum-senyum aja ya. Oke, baik. Seperti janji kami tadi, kita akan bahas untuk memperdalam mengenai tema hari ini tentang mengidolakan Rasulullah SAW. Narasumber yang kita hadir ini adalah seorang wanita. Beliau adalah Ratri Nur Latifah. Sama-sama kita berikan tepuk tangan. Gimana Ratri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Ratri? Sehat ya? Sehat. Terima kasih sudah hadir di sini, silakan. Sama-sama dengan senang hati. Pak Ustadz Dasat izin, jadi Mbak Ratri ini beliau adalah putri dari seorang ustadz juga. Jadi ini nanti bisa sama-sama sama anaknya ustadz bisa dijodohkan. Oh, anak saya cewek. Oh cewek juga ya Pak Ustadz? Baru satu, usianya pun baru 6 tahun. Oh udah 6 tahun. Mbak Ratri boleh dijelasin nggak profesi orang tuanya emang sebenarnya ustadz atau gimana ceritanya? Alhamdulillah Ustadz. Ustadz juga kenal ya kalau nggak Kenal. salah. Kemarin bareng kok. Iya gitu. Oh, Profesi biasanya. Ustadz Pantun. Iya, Betul. betul. Sampai ke Ya. pemandangan. Nah itu kalau misalnya jadi anak seorang ustadz, gimana tuh cara menanamkan nilai-nilai agama di rumah kita yang bukan ustadz tuh agak beda gak sih? Karena kan ya pasti jangan-jangan, ayo kamu bangun sahur, dalilnya begini atau bagaimana? Enggak dong. Yang pasti dari kecil Abi, Bunda semua ngajarin di rumah. Sebenarnya sama aja sama orang tua di luar sana, pasti ngajarinnya sesuai dengan apa yang diajarkan Islam juga. Nggak pakai dalil-dalil kayak gitu, cuma dari kecil udah diajarkan dalam Islam tuh seperti ini gitu sih paling. Mungkin jadi dari kecil tuh udah lebih tahu duluan mungkin ya kalau dari orang lain gitu. Kalau Abi sendiri suka pakai pantun-pantun gitu gak ke Mbak Ratri? Kalau di rumah enggak ya, cuma kalau lagi bercandaan mungkin ada sedikit Kalau sih. bercanda ada ya. Tapi seberapa dekat hubungan Mbak Ratri dengan orang tuanya? Deket banget lah, walaupun Abi sibuk, misalkan ketemunya juga nggak setiap hari, tapi alhamdulillah Abi tuh selalu meluangkan waktu buat keluarga. Bunda juga ketemu setiap hari nih di rumah, dan yang namanya anak perempuan dekat sama Bunda suka cerita-cerita gitu sih kalau kedekatan. Nah biasanya kan orang tua selalu menanamkan banyak nilai. Apa nilai-nilai terpenting yang ditanamkan orang tua kepada Mbak Ratri? Yang pertama ya Bunda sama Abi tuh dari dulu selalu mengajarkan untuk mandiri. Mandiri. Bunda sama Abi tuh dari dulu selalu ngajarin yang namanya kakak tuh harus bisa gini. Penyayang banget, luar biasa. Kayak kakak tuh gak boleh bergantung sama orang lain. Walaupun anak siapa, tapi kakak harus bisa berdiri sebagai kakak, sebagai Ratri Nur Latifah. Dan alhamdulillah hari ini bisa seperti ini di sini karena berkat ajaran Abi dan Bunda juga. Masya Allah. Mau tanya, sebagai anak ulama begitu ya, anak mubalik, pernah merasa terbebani nggak? Karena kan berarti nggak boleh bandel dong di sekolah, nggak boleh nakal. Pasti yang namanya stereotype kayak, ih anak ustadz kok kayak gini, anak ustadz kok gitu. Pasti ada, cuma namanya dari diri sendiri juga ada kontrol kayak megang tanggung jawab yang besar sebagai anak ustadz, tapi juga bukan cuma gara-gara Abi, tapi emang udah tahu karena ajarannya seperti ini dan yang Abi ajarkan itu benar, dari Bunda juga benar, semua tergantung ajaran Islam dan dari Rasulullah, jadi udah ada kontrol dari diri sendirinya. Bukan beban tapi lebih ke ya nggak apa-apa, memang ini ajarannya yang benar seperti ini. Pasti ada kok kalau orang stereotype yang kayak, ih nggak boleh kayak gini lah anak ustadz segala macam, tapi sudahlah gitu. Jadi lebih ke kesadaran semuanya Iya, dilakukannya karena iya, pemahaman betul. di situ yang ditanamkan ya. Betul. Nah seberapa besar Ratri, pasti besar sekali ya mengidolakan sosok orang tua dalam idola. Sangat. Bunda sama Abi tuh kalau lagi ceritain tentang masa kecilnya seperti apa, wah pasti anak-anaknya tuh langsung, wah bener ya perjuangan orang tua Bunda sama Abi dari dulu sampai bisa seperti ini tuh luar biasa. Jadi sangat mengidolakan orang tua yang pasti. Oke, kamu pernah punya idola selain Bunda dan Abi nggak? Misalnya artis, public figure gitu, ada nggak? Sebenarnya kalau yang terlalu mengidolakan gitu nggak ada. Cuma kayak misalkan kalau mendengarkan lagu sesekali itu pasti ada lah. Nggak ada yang terlalu wah suka banget nih, nggak ada gitu. Sebenarnya kalau bicara soal idola, siapa idolanya Mbak Ratri? Apa nih, public figure atau misalkan? Siapapun itu, selain Abi Selain orang dan tua pasti Bunda. Rasulullah yang pertama. Karena kan
Bunda sama Abi selalu ngajarin kalau Rasulullah itu tauladan nomor 1, kayak harus mengidolakan orang tua, tapi Bunda sama Abi juga mengidolakan Rasulullah, semua umat Islam harus mengidolakan Rasulullah. Tapi selain itu mungkin kalau public figure siapa ya? Paling kalau suka sama Maudy Ayunda. Maudy Ayunda. Ya, pintar banget kan beliau itu, ya ampun Masya Allah. Selalu menginspirasi lah, lebih ke itu sih sukanya. Kalau sama Bayu Oktara enggak sama sekali? Aduh, bukan enggak, mungkin alhamdulillah Ustaz. Kalau mengidolakan Ustadz Dasat Latif juga enggak? Mengidolakan semua ustadz-ustadz. Masya Allah. Harus Oke, dong. saya mau nanya, waktu mengidolakan Rasulullah pasti kan ada nilai-nilai, sifat-sifat ketauladan beliau yang tertanam di diri kita gitu. Apa yang paling utama yang terasa banget dampaknya dalam hidup Ratri? Sebenarnya yang paling susah itu dan masih sampai hari ini, kayaknya masih banyak juga, bukan cuma saya yang masih belajar, tapi pasti kayak kesabarannya Rasulullah dan juga rasa ikhlas itu. Kayak Rasulullah tuh kan sabar banget ya, dari dulu banyak yang menghujat dan lain-lain, tapi Rasulullah tuh selalu sabar dengan kayak nggak apa-apa, mereka tidak tahu. Jadi kayak berusaha untuk sabar itu kan susah ya, sebenarnya yang susah itu menahan marah itu lebih susah daripada untuk marah-marah seperti itu kan nggak enak gitu. Jadi sebenarnya sabar sih lebih, dengan sabar dan ikhlas insya Allah semuanya lancar. Nggak hablum minallah dan hablum minannasnya, dengan sabar dan ikhlas akan sama insya Allah lancar gitu. Amin. Pak Ustadz, Ya. mohon tanggapannya Pak Ustadz. Sebenarnya agama tidak melarang mengidolakan public figure. Tidak, agama tidak melarang mengidolakan artis. Ya. Yang Allah larang adalah kamu fanatisme buta. Dalam arti begitu mengidolakan, akhirnya apapun dia bikin ini artis kamu ikuti meskipun dia sudah melanggar agama. Ya. Saya dulu mengidolakan artis. Semalam saya nonton, saya ingat lagi masa-masa saya waktu SD dulu, ada Aneka Ria Sapari, ya kan? Ada sinetron zaman itu, ACI, Aku Cinta Indonesia. Betul. Itu artis-artis pada saat itu kita idolakan, tapi kita idolakan yang baik. Artis zaman dulu kalau dia goyang, paling goyang tangannya aja yang goyang. Nah, siapa bilang? Itu aja. Kalau sekarang kan ada bata, ada bantingnya. Akhirnya A sampai Z kita idolakan. Enggak, orang beriman itu dia contoh yang baik, dia tinggalkan yang buruk. Ya, kita lihat, saya senang misalnya lagu Omai Rama. Saya idolakan. Kenapa? Bagus, lagu-lagunya bagus, ada nasihat-nasihatnya. Saya idolakan Iwan Fals, ada lagu-lagunya bicara soal ibu. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh. Saya hafal itu lagu karena saya idolakan. Tapi kalau ada kelakuannya, ya saya tidak ikuti kalau dia jelek. Kalau yang baik-baik saya ikuti. Ambillah pelajaran baik meskipun dari seorang tidak baik. Misalnya kita tahu dia akhlaknya jelek, tapi pasti ada sisi kebaikannya di dalam dirinya. Itu yang ngambil. Ya, buanglah sesuatu yang buruk meskipun dia orang baik. Ada keburukan di dalamnya. Nah, kan tidak semua. Maka kita orang beriman itu mengidolakan bukanlah sesuatu yang diharamkan. Yang diharamkan adalah mengikuti keburukan yang ada pada yang kau idolakan. Jangan mentang-mentang mengidolakan artis Korea, kemudian dia pakai anting, laki-laki dia cukup juga antingnya. Mentang-mentang dia idola, dia cucu hidungnya, cucu lagi hidungnya. Apa bedanya sama kambing? Ya kan? Nah, dia seorang cewek, dia idolakan seorang artis Eropa misalnya, yang nyata-nyata dia beda agama dengan kita. Dia pakai baju yang kelihatan ininya, bawa celananya sedikit lagi. Dia idola, itu namanya fanatisme yang salah. Berdoa mengidolakan sesuatu yang salah. Nah, siapa yang kau idolakan? Memang ajaran agama Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena pada diri Rasulullah Muhammad SAW semua kebaikan. Bicara sabar ada, bicara tentang kecerdasan ada, bicara tentang kegigihan cari nafkah ada. Semua ada. Kalau kita mengidolakan manusia, misalnya Mas Bayu mengidolakan saya sebagai ustadz. Tiba-tiba besok saya namanya manusia biasa, kehilaf, salah. Akhirnya kecewa. Pun kalau kecewa, kalau orang beriman, ada ustadz yang saya idolakan nih selama ini 20 tahun saya ikuti, ilmunya bagus. Tiba-tiba keseleo di usia 21 tahun, salah ngomong. Lalu yang 20 tahun itu saya tidak akan buang. Yang baik-baiknya tetap saya ambil. Ambillah yang baik-baik, buanglah yang jelek-jelek.
Akhirnya pulang ceramah, dia ambil sandalnya orang, dia buat sendiri. Ambil yang bagus, dituker sendal yang jelek. Baik, Mbak Ratri, terima kasih sudah hadir Terima di kasih sini. banyak. Mudah-mudahan Terima kasih. sehat dan istiqomah Amin, selalu. amin, amin. Salam terima kasih kami kepada orang tua, Abi dan juga Bunda yang sudah mendidik Mbak Ratri sehingga menjadi inspirasi buat kita semua. Amin, amin. Nah, sahabat Dasat, jangan kemana-mana. Kami akan kembali saat lagi. Untuk itu tetaplah di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Momen spesial Ramadan bareng Kopi Kapal Api. Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Sambil menemani Anda menikmati santap sahur, mudah-mudahan gak ada yang ketiduran nih di rumah nih, gak ada yang kebablasan ya. Sama-sama kita menantikan waktu imsak dan juga nih kita teruskan pembahasan tema hari ini mengenai mengidolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ustadz, saya juga pernah mendengar ada sebuah ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 21 dikatakan bahwa sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Nah, Ya. boleh dijelaskan makna Ya dari itulah ayat ayat ini, yang Pak saya sampaikan tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun Uswatun hasanah. hasanah. Ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang sangat baik bagi kalian. Dengan catatan bagi mereka yang mengharap rahmat Allah. Ya kan? Orang-orang yang tidak ingin mendapat rahmat Allah pasti menganggap, wah berat betul ini mencontoh Muhammad, berat betul mencontoh Rasulullah. Tapi bagi mereka yang ingin mendapat rahmat Allah, dia berusaha untuk mencontoh Rasulullah sesuai dengan kemampuannya. Lalu kalau saya mencontoh, apa hadiahnya? Saya akan mendapat pertolongan di akhirat kelak. Tentu kalau saya ikut Rasulullah lalu tidak ada hadiah, dia di mana Maha Pengasih penyayangnya Allah? Karena Allah memerintahkan saat kau ikuti Muhammad. Setelah saya ikuti tentu ada apresiasi. Perusahaan, kau ikuti ini aturan. Ketika saya ikuti aturan itu dengan baik, tentu ada dari Bonus. penghargaan, bonus dari perusahaan itu. Nah, begitu juga dalam hidup. Siapa yang mengidolakan Rasulullah, meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah akan memberikan dia hadiah. Hadiah apa? Hadiah kenyamanan di dunia dan hadiah yang kesejahteraan di akhirat. Kenyamanan di dunia apa maksudnya? Orang yang mengikuti Nabi pasti tidak akan melanggar undang-undang. Pasti tidak akan melanggar tata cara dalam kehidupan. Dan orang kalau sudah tidak melanggar undang-undang kan selamat dari hukum dunia. Kalau dia melanggar misalnya Rasulullah melarang jangan kau membunuh, lalu dia langgar kau pasti berurusan sama aparat. Hukumannya bisa jadi hukuman mati juga. Tapi kalau kita mengikuti Rasulullah, apa yang diajarkan Rasulullah, percaya hidup di dunia aman sampai di akhirat pun selamat. Itu yang harapan kita umat Islam, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, selamat dunia, selamat di akhirat. Nah, berikutnya kalau dia meneladani Rasulullah, apa perintahnya tadi untuk mencontoh Nabi? Itu tadi Al-Ahzab 21. Yang berikutnya Al-Quran juga menjelaskan kepada kita yang paling ringkas, yang selalu hampir kita semua umat Islam menghafalnya. Atiullah wa atiur Rasul. Taatlah engkau kepada Allah dan taat pula lah engkau kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah ketaatan kepada Rasulullah itu Allah perintahkan, kesimpulannya Mas Bayu, kalau sifatnya perintah berlaku mutlak. Gak boleh dilanggar. Ya, Tidak berlaku boleh mutlak. Maaf. Kalau maksud saya kalau dia sifatnya perintah, dia disesuaikan keadaan. Saya ulang, kalau dia perintah disesuaikan keadaan. Kalau dia larangan berlaku mutlak. Tidak boleh tawar-tawar. Artinya apa? Bayu diperintah sholat, berdiri. Kalau mampu, itu kan perintah. Betul. Saya tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, baring. Tidak mampu baring, pakai isyarat. Tidak pakai isyarat, pakai dalam hati. Masih juga tidak bisa, bungkus bawa dikubur. Nah, sudah meninggal dong artinya. Ya, sudah Pak Ustadz. meninggal. Oke. Itu perintah. Ya, Disesuaikan dengan disesuaikan keadaan. kondisi. Oke. Bayu puasa, tidak mampu, bayar fidyah. Ya, Ya kan? betul. Haji, tidak mampu, tidak usah. Itu perintah. Tapi larangan tidak boleh tawar. Tidak boleh, saya tidak mampu.
kenapa kau mabuk? Aduh, enggak mampu saya kalau enggak teler 1 hari. Enggak bisa. Ustadz, enggak bisa saya tidak berzina dalam sebulan. Itu enggak bisa karena itu larangan. Kalau larangan jadi Larangan mutlak berlaku ya, Pak mutlak. Ustadz? Perintah itu sesuai kondisi. Maka mengikuti Rasulullah sesuai kemampuan kita. Memang Rasulullah sunnah pakai jenggot. Karena Rasulullah pakai jenggot. Karena orang Arab umumnya genetiknya gampang tumbuh rambut di badannya. Saya susah sekali. Sampai saya dimaki-maki sama teman-teman. Kenapa, Pak Ustadz? Yang mengaku dirinya sunnah-sunnah itu. Dia bilang, ini kau mengaku sunnah-sunnah baru kau tidak pelihara sunnah. Saya bilang, kenapa kau bilang saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Saya bilang, mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Jadi sesuai kemampuan kalau perintah ya Pak Ustadz ya. Sunnah yang paling disenangi umat Islam itu, Yaitu? kalau laki-laki, poligami. Wah, Masya Allah. Itu selalu, kenapa kawin? Sudah 2 istrimu. Sunnah Rasul. 4. Sekalinya sholat 2 menit aja. Cepat betul. Kenapa kok cepat sekali? Nabi itu kalau sholat sampai bengkak betisnya. Begitu lamanya baca ayat. Dia bilang, itu kan Nabi. Kita bukan Nabi. Istrinya Nabi. Sunnah Rasul. Itu kadang-kala sunnah kita sesuai dengan nafsu. Sunnah kita berdasarkan selera. Ya. Itu tidak bisa. Jadi adik-adik sekalian yang hadir di sini, silahkan mengidolakan siapa saja, tapi jangan taklid, jangan sampai fanatisme buta. Tapi kalau kalian mau selamat dunia akhirat, idolakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallam wa barik alaihi. Baik, tadi di awal tadi kita sudah memberikan dan mengajak sahabat Dasat untuk ikutan polling. Saya mau tahu, tadi kan salah satu pilihannya adalah idolanya orang tua. Ada yang milih A tadi, yang orang tua? Nama saya Anya. Kenapa saya mengidolakan kedua orang tua saya? Karena mereka berdua merupakan contoh teladan terdekat bagi saya. Contohnya itu kerja keras orang tua saya dalam menghidupi saya dan kakak saya. Itu aja. Terima kasih. Ya, masuk Gimana, akal, Pak Ustadz? masuk akal. Jawabannya, tanya, kenapa kau mendolakan orang tua? Yang paling dekat dengan saya. Paling dekat karena dari kecil. Hampir dari kita lahir. 24 jam bareng orang tua. Betul. Nah, diidolakan dengan catatan contoh yang baik. Karena orang tua manusia biasa pasti ada khilaf. Kalau misalnya ibu bapak bertengkar tuh, sama-sama tidak mampu tidak bisa mengendalikan diri. Akhirnya keluar kata-kata buruk. Yang kata-kata buruk kasar itu jangan dicontoh. Kan biasa orang tua itu dia memberi arahan kepada anaknya. Harus bicara yang sopan nak, jangan kasar. Tiba-tiba dia marah, memang kamu goblok. Sudah memberikan contoh yang jelek. Awas kalau kau merokok ya. Kalau saya dapat kau merokok, saya bakar itu rokok di tanganmu. 10 menit kemudian nak kopi beli rokok dulu. Nah, ini kan tidak memberi contoh yang baik. Maka dakwah yang baik itu seperti dilakukan Rasulullah adalah keteladanan. Rasulullah ketika berbicara apa saja, beliaulah orang pertama yang melaksanakannya. Ketika beliau katakan, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Nabi tidak pernah pun dalam sejarah, pembuktian dalam sejarah hidup beliau tidak pernah ada satu kata yang terucap dengan kasar. Adik-adik tahu enggak, kata yang pernah diteliti, kata yang dianggap kasar keluar dari mulutnya Rasulullah Muhammad SAW, dianggap. Yang paling kasar sudah itu dianggap. Apa itu? Beliau hanya pernah disakiti, dihina, dimaki, lalu Nabi hanya berkata, mudah-mudahan jidatmu kena lumpur. Masya Allah. Itu aja, lumpur kan tidak melukai. Coba. Itu yang paling kasar. Itulah yang dianggap mulut Rasulullah kasar keluarnya. Nah, maka Rasulullah itu kita wajib meneladaninya sesuai dengan kemampuan. Karena apapun yang dilakukan Rasulullah pasti kita mampu melakukannya. Ya. Dahsyat sekali. Terima kasih ya sudah ikutan polling ya Mbak ya. Nah berikutnya saya akan berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan yang mau bertanya angkat tangannya. Sebelah kanan. Halo Ustadz, perkenalkan nama saya Daniel. Ya. Saya ingin bertanya, dalam Islam bagaimana kalau kita menyukai karya-karya seorang artis yang berbeda agama? Terima kasih Ustadz. Oke, alhamdulillah. Boleh tahu nggak idolanya siapa kira-kira? Bruno Mars. Bruno Mars. Oh Siapa iya. itu? Ada Pak Ustadz, tukang tahu di sebelah. Penyanyi? Penyanyi. Oh. Penyanyi jago, karyanya bagus. Langganan dapat penghargaan, selalu laku. Idola banyak orang. Saya juga termasuk mengidolakan sih Pak Ustadz. Tidak apa-apa mengidolakan kebaikannya. Nah,
Gimana cara mengidolakannya supaya tidak salah dan melanggar agama? Jangan dijawab dulu Pak Ustadz. Oke. Jangan kemana-mana, kita akan temukan jawabannya sesaat lagi. Tentunya hanya di Gaspol Sahur. Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bersama kami dan sama-sama kita gaspol lagi, perbanyak ilmu dan amalan tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Tadi ada pertanyaan bagaimana kalau kita mengagumi karya-karya dari orang yang non-muslim. Nah sebelum dijawab, saya mau berikan kesempatan lagi nih, ada yang mau bertanya lagi nggak? Perkenalkan, nama saya Jackson. Saya non-muslim nih Pak Ustadz, dan saya ingin bertanya, apakah kita boleh mengidolakan seseorang yang berbeda agama dengan kita? Oh ini orangnya ya? Oke. Kalau tadi karyanya, ini orangnya. Orangnya, Nah oke. gimana, mohon jawabannya. Terima Pak Ustadz. kasih karena pertanyaan hampir sama, kita jawab bareng ya. Saya mengidolakan si Jackson, beda agama dengan saya. Lalu dia punya karya. Karya itu membawa kemaslahatan. Apakah boleh saya pakai karyanya si Jackson? Jawabannya selama untuk kebaikan boleh. Contoh, saya dakwah pakai YouTube, pakai Instagram, pakai Facebook, apalagi WhatsApp. Ya. Penemunya semua non-muslim. Dan saya pakai dakwah. Dengan karyanya orang Yahudi ini, dakwah saya di Makassar bisa dilihat oleh saudara seagama saya yang ada di Saudi. Orang yang ceramah di Saudi, khutbah di Saudi, bisa didengar saudara kita semuslim yang ada di Jayapura. Siapa yang bikin fasilitas itu? Orang Yahudi. Maka Allah tidak melihat apa agamanya. Yang Allah lihat apa kebaikan yang ada di dalamnya. Soal si Yahudi ini, ya, apakah dia dapat pahala atau tidak dari karyanya, biarkan Allah yang mengetahuinya. Biarkan si penciptanya dengan Allah yang berurusan. Itu, ya. Jadi mengambil karya orang-orang yang beda agama dengan kita tidak ada larangan selama karya itu untuk kemaslahatan. Itulah yang disebut dalam Islam kalau hubungan muamalah kepada hubungan sesama manusia, dagang, bisnis, Allah tidak melarang kalian untuk bekerja sama. Yang Allah larang adalah bekerja sama dalam ibadah. Misalnya, hari ini Jackson sholat Jumat. Besok saya pergi lagi di gereja, ikuti si Jackson beribadah. Itu tidak boleh. Itu jelas dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Nah, sekarang pertanyaan si Jackson. Alhamdulillah dengan segala kemuliaan saya hormat kepada Dek Jackson. Ya, bisa hadir di tempat ini. Jackson mengidolakan orang yang berbeda agama dengan dia. Boleh. Boleh mengidolakan karena semua ajaran agama pasti sama. Cuma yang beda cara menyembahnya. Saya ulang. Semua agama yang ada di dunia ini, agama samawi, pasti semua mengajarkan kebaikan. Tidak ada satupun agama mengajarkan bunuh dia. Tidak ada agama satupun kau berzina saja. Tidak ada agama mengajarkan kau mabuk sampai mati. Tidak. Semua mengajarkan kebaikan. Yang berbeda konsep soal Tuhan dan tata cara menyembah Tuhannya. Nah sekarang Jackson misalnya mengidolakan seorang yang berbeda agama dengan dia. Boleh selama yang dia contoh adalah kebaikan-kebaikan. Saya misalnya mengidolakan seseorang beda agama dengan dia. Saya idolakan kenapa? Karena dia ulat bekerja. Dia jujur, dia disiplin. Siapa? Orang Jepang. Orang Jepang, Tuhannya matahari. Tapi yang namanya kejujurannya, kadangkala lebih jujur dari kita yang menyembah Allah. Contoh, saya pernah ke Jepang, naik kereta Shinkansen, yang laju betul itu. Yang 300 km per jam. Ketinggalan saya punya ransel, di dalamnya ada laptop. Gelisah saya membayangkan bagaimana kalau di Tanah Abang ini. Pasti sudah hilang, sudah ini saya punya. Saya bayangkan itu, saya bayangkan pasti hilang sudah ini. Tapi dia bilang teman saya yang ngajak saya bicara, tenang Ustadz, percaya tidak akan kemana-mana itu barangnya Pak Ustadz. Dan benar sampai di situ barangnya tidak ada, masih ada di sana, tidak hilang.
Pernah lagi malam-malam saya lagi jalan mau ke Cape Town. Saya tanya orang Jepang yang lewat. Tentu saya tidak pakai bahasa Jepang. Saya pakai Google Translate. Dia terjemahkan ini handphone. Oh dia jelaskan lah. Sudah dijelaskan. Saya bilang, saya belum tahu. Dia jelaskan lagi, saya belum tahu. Apa dia bilang ini orangnya? Malam hari, jam 11. Dia bilang, sudahlah. Daripada kau repot, saya juga repot jelaskan kamu. Mari saya antar kamu. Coba kalau dapat anak Indonesia yang nakal. Dia jelaskannya kita makin sesat. Sana, belok kiri ke sini. Terus makin repot. Padahal dia orang Islam. Ya kan? Jadi soal meneladani tidak mesti bahwa seagama. Meneladani sesuatu boleh selama itu kebenaran dan kebaikan. Ya, tapi kalau kita umat Islam tidak usah khawatir, tidak usah repot-repot, ambillah keteladanan hanya pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau apapun siapapun kita ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasar sekali. Terima kasih, Rek ya. Terima kasih Mas Jackson atas pertanyaannya Mas juga. Untuk berikutnya ada lagi yang mau bertanya? Silakan sebelah kiri nih. Kalau tadi yang cowok-cowok, yang cewek-cewek, ada lagi yang mau bertanya nggak? Boleh angkat tangannya? Yang mau bertanya? Halo Pak Ustadz, nama saya Regita. Tadi kan kata Pak Ustadz kalau mengidolakan itu nggak boleh sampai fanatisme kan. Nah saya punya teman yang sangat mengidolakan K-pop. Itu bagaimana cara saya untuk menasihati dia gitu Pak? Mau nasihati apa kalau boleh tahu? Jangan begitu fanatik untuk mengidolakan K-popnya itu. Oke, gitu. baik. Terima kasih. Oke, Silakan. pertama untuk menasihati orang yang sebaya dengan kita, apalagi dia pun sering melihat kekurangan kita. Nah itu gimana tuh? Agak berat memang. Agak berat. Maka caranya apa? Biasanya yang saya lakukan adalah memutar kaset ceramah, video-video ceramah yang membahas tentang apa yang saya mau nasihati. Wah. Begitu caranya. Contoh nih, misalnya. mudah-mudahan istri saya lihat nih. Saya mau nasihati istri saya soalnya dia bilang, dia tahu HP-mu aja lain, kau tulis namanya lain isinya. Kan biasa begitu kan, paling sulit menasihati soal begitu. Maka caranya adalah saya dengar video ceramah. Pura-pura baring, pura-pura dengar padahal monitornya kearahkan. Lalu sudah bilang istri saya, iya saya tahu kau singgung saya. Ya begitu. Jadi untuk menasehati apalagi kita ini sering dilihatnya ada salah, memang agak sulit. Itulah setan berhasil menggoda kita. Ngapain. Sifat manusia. Sifat sombong itu bukan berpakaian mewah. Sifat sombong itu bukan hambur-hambur duit saja, bukan. Sombong itu menolak kebenaran. Ya, saya lebih tua, lebih banyak sertifikat saya, lebih banyak saya punya belajar baca kitab. Tiba-tiba ini nasihatin saya. Dan itu benar. Maka orang yang beriman, saya tidak melihat umurnya, saya tidak melihat sifatnya, tapi saya mengambil kebaikan yang ada di dalamnya. Itu. Tapi kalau saya sombong, temannya setan, siapa anak baru kemarin? Ini gayanya aja enggak sholat ini anak kalau lihat ini. Masa mau nasihati saya? Setan. Itu setan. Maka salah satu sifat yang sangat dicela Allah, sombong. Dan sombong itu menolak kebenaran. Kata Allah dalam hadits qudsi, ada 3 teman setan di dunia. Satu diantaranya ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya ilmu, kaya harta, kaya popularitas, kaya jabatan, sombong temannya setan. Tapi kira-kira masih orang maklum. Ya wajarlah dia sombong, dia kaya, dia terkenal, cakep. Ya banyak duitnya, tinggi pangkatnya, wajarlah ada di dunia. Tapi kalau sudah jelek, tidak terkenal, bau ketek. Ya, sombong lagi. Bukan temannya setan, tapi dia sudah jadi setan. Astagfirullahaladzim. Tapi emang sulit ya Pak Ustadz? Maksudnya menasehati tanpa menggurui itu emang nggak mudah ya. Makanya dalam ilmu gitu. komunikasi kan ada strategi. Ya. Makanya dalam komunikasi itu kan diajarkan teknik lobby dan persentase. Ya. Itu ada ilmunya itu. Ada caranya ya Pak Ustadz? Ada caranya. Siap. Dalam ilmu komunikasi ada satu ilmu yang kita sebut dengan
komunikasi persuasi. Nah itu dia persuasif. Persuasif itu kita tahu kapan waktunya kita harus ngomong, apa kesenangannya. Jangan nasihati orang pada saat kamu sendiri baru bikin salah, barusan ini. Kau jangan merokok, padahal kau lagi pegang rokok. Nah itu ya. Jadi cara itu dalam menasihati juga penting. Sehingga menasihati itu yang dilakukan oleh para profesi dai, itu harus ada ilmunya. Karena harus ada ilmunya, maka dibuatlah satu fakultas yang itu namanya Fakultas Dakwah. Di universitas misalnya Islam ya. Kalau dulu IAIN namanya. Karena pentingnya ilmu dakwah, maka ada satu fakultas yang khusus belajar tentang dakwah. Nah, kalau dia universitas umum, maka khusus yang dakwah ini ada metodenya. Itulah yang orang bule sebut public speaking. Mantap, dahsyat sekali. Baik, Pak Ustadz, untuk menutup tema kita, mengidolakan Rasulullah, mohon petuahnya buat kita semua, Pak Ustadz. Bagi kita orang Islam, kalau mau selamat dunia dan akhirat, Allah telah memberikan keteladanan yang sangat baik, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengidolakan? Bagaimana cara kita mengidolakan Rasulullah, mencontoh Rasulullah? Kalau saya cinta kepada Rasulullah, bagaimana cara wujud cintanya? Satu, banyak-banyak menyebut namanya. Banyak menyebut namanya dengan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik. Itu salah satu cara. Kemudian cara berikutnya adalah mengamalkan sunnah-sunnahnya. Ya, ketika mengamalkan sunnah-sunnahnya ini, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang mampu kita lakukan. Dan yang paling puncaknya adalah menjadikan Rasulullah teladan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi bertetangga, bagaimana Nabi berdagang. Semua kita pakai. Kalau kita menjadikan Rasulullah sebagai prototipe kita, sebagai teladan kita dalam hidup, hakul yakin, Anda akan mendapat doa yang selalu kita agung-agungkan. Fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Dahsyat sekali. Insya Allah mudah-mudahan setelah mendengar petua dari Ustadz Dahsyat hari ini kita sama-sama menguatkan tekad untuk menjadikan Rasulullah sebagai idola kita dan juga menjadikannya teladan, meniru dan mencontoh segala tingkah dan juga perbuatannya agar insya Allah kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ustadz Dahsyat terima kasih atas sebuah petuahnya. Teman-teman sahabat Dahsyat semua terima kasih sudah hadir dan akhirul kalam kami seluruh yang bertugas Bayu Oktara, Ustadz Dahsyat Latif dan seluruh kru mohon pamit. Insya Allah besok kita bertemu lagi. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan dan besok kita akan kembali tentunya hanya di Gaspol Sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV